Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggreni. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas FKIP UP BJJ Bandung. Di sini saya akan melakukan sebuah penelitian terhadap proses pembelajaran orang dewasa. Dan untuk tema yang saya ambil sendiri adalah mengenai internet terhadap dunia pendidikan saat ini. Pada pelatihan pembelajaran orang dewasa ini, di sini ada rancangan untuk perencanaan pembelajaran orang dewasa. Yang pertama ada kompetensi inti, ada tujuan pelatihan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan waktu belajar. Dan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada pelatihan pembelajaran orang dewasa ini, yang pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini mencangkup membuka pembelajaran, menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran, dan menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Selanjutnya untuk kegiatan inti, di sini fasilitator akan memberikan sebuah pretest, lalu menjelaskan materi terkait yang akan dibahas. Setelah itu memberikan bimbingan jalannya diskusi terkait sesi tanya jawab yang diberikan kepada peserta pembelajaran dan memberikan kesempatan terkait tanggapan peserta belajar terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, untuk kegiatan penutup, ini akan diberikan post-test, lalu peserta belajar menyimpulkan materi terkait peranannya, dan fasilitator bersama peserta belajar merefleksikan pengalaman mereka serta menutup pembelajaran. Baik, untuk materinya yaitu adalah tentang internet terhadap dunia pendidikan saat ini. Di zaman yang serba modern ini, internet hampir menjadi kebutuhan primer setiap orang. Tak hanya para remaja saja, namun orang tua bahkan anak-anak sudah banyak menggunakan internet. Baik itu untuk berkomunikasi, belanja, bermedia sosial, bermain game, maupun untuk kepentingan lainnya. Keberadaan internet memang memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Teknologi internet menjadi media yang populer dalam mengembangkan pendidikan global. Jaringan internet adalah jaringan komputer yang mampu menghubungkan komputer di seluruh dunia sehingga segala jenis dan bentuk informasi dapat dikomunikasikan antara belahan dunia secara global dan instan. Dalam dunia pendidikan, internet menjadi media yang sangat ideal untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Sekarang ini, atau yang sering kita sebut sebagai era yang modern ini, banyak perkembangan teknologi saat ini yang tidak bisa dihindari. Kehidupan anak-anak remaja zaman dahulu sangat jauh berbeda dengan kehidupan anak-anak remaja zaman sekarang. Pembelajaran pada zaman sekarang pun sangat berbeda dengan pembelajaran pada zaman dulu. Kini teknologi digital sudah memasuki seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Dengan adanya internet, kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh yang dimana kita bisa tetap belajar walaupun mungkin tidak bisa bertatap muka langsung. Baik pemikiran orang-orang tua sekarang dan pemikiran anak muda yang sekarang itu agak jomplang jauh banget kalau menurut saya, yang emang terpengaruhi oleh oleh internet dalam dunia pendidikan. Contohnya kayak orang-orang tua kita dulu pada kritis-kritis dan ya 8 dan itu lagi marak-maraknya sebagai ada banyaknya mahasiswa yang emang turun ke jalan gitu. Untuk pencitraan saya demo, saya ini itu, padahal mah penuh besar gitu pas di lapangan ya, kayak apalah cari perhatian gitu. Sekarang kan ada metaverse juga kan ya, ada metaverse dan itu kalau menurut saya harus dibatasi banget karena kan kalau misalkan kita terlalu sering untuk melihat internet dan
otomatis ketika kita melihat internet itu kita harus melihat layar, lihatnya itu di TV, bisa ngelihat yang itu di handphone, otomatis kan itu ada cahaya yang ke mata kita. Kalau misalkan kita berjam-jam tiap hari secara jangka panjang, otomatis itu akan membuat mata kita akan lelah, dan ya mungkin setahun 2 tahun itu nggak akan terasa. Kalau di pendidikan dari segi negatifnya, salah satunya ya adanya cybercrime, kayak iya, terus adanya kalau misalkan ujian online pasti maraknya kecurangan. Betul sekali gitu, itu memudahkan untuk kayak guru-guru untuk mengajar gitu. Dan ya kalau misalkan yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu, tahun 2019, 2020, 2021 yang dan itu kan banyak banget kampus yang emang tutup secara offline, dan banyak juga kampus yang emang membuka secara online, dan itu bakalan sangat mempengaruhi gitu. Ilmu-ilmu terupdate kan ada sekarang, kayak kalau nyari-nyari skripsi kan gampang. Mungkin dampak positifnya mungkin sangat banyak sekali, antara memudahkan akses segala macam, tapi dampak negatifnya ini tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata sangat banyak sekali. Dapat kita simpulkan dari hasil diskusi kita kali ini bahwa teknologi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam bidang pendidikan. Terdapat banyak manfaat yang dapat diambil guna membantu pendidikan dalam melaksanakan proses kegiatan belajar, mengajar, dan komunikasi sebagai kontrol peserta didik di rumah maupun kontrol orang tua di sekolah. Namun adanya dampak negatif dari teknologi tidak kalah. Hanya bagaimana pendidik dan orang tua dapat mengontrol dan mengawasi peserta didik agar tidak terjerumus dalam dampak negatif perkembangan teknologi.